basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pembelajaran hari ini, materi yang pertama adalah penjelasan tentang sosial dan ekonomi, keuntungan sosial dan ekonomi dari letak secara geografis negara Indonesia. Dan yang kedua adalah membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Oke. Oke, Mister, mulai dari yang pertama, bahwasanya Indonesia secara geografis itu berlokasi di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Dan juga terletak di antara dua lautan, yaitu lautan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Jadi benua Asia itu ada di utaranya Indonesia, sedangkan benua Australia ada di selatannya Indonesia. Lalu, bentar, ada yang join, Mister terima dulu. Lalu, untuk sedangkan letak secara lautnya, Samudra Pasifik itu ada di sebelah utara timurnya Indonesia atau di sebelah timur laut. Sedangkan Samudra Hindia ada di letak barat dan juga selatan Indonesia. Indonesia secara geografis ini karena letaknya yang di antara dua benua dan dua lautan, itu jadi Indonesia itu termasuk wilayah yang sangat baik untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa seperti itu? Nanti akan Mister jelasin. Lalu yang kedua ada Indonesian Astronomical Location. Secara astronomi, Indonesia berlokasi di 6 derajat, North Latitude itu lintang utara, dan 11 derajat lintang selatan. Lalu 95 derajat East Longitude, ya itu jadi di 95 derajat bagian timur sampai 141 derajat bagian timur, lintang timur. Oke. Sekarang Mister akan menjelaskan keuntungannya. Keuntungan dari Indonesia secara geografis. Di sini Mister nggak ada yang nggak akan Mister tampilkan. Mister hanya menyampaikan by lisan. Jadi dengarkan baik-baik. Bahwasannya secara geografis Indonesia yang diapit dua benua dan dua lautan, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut. Jadi orang Indonesia secara teori tidak mungkin kehabisan makanan ikan. Ikan pasti selalu ada. Karena Indonesia 2/3 Indonesia adalah lautan. Sedangkan daratannya hanya 1/3-nya. Lalu, karena Indonesia terletak di antara dua benua, di mana jalur perdagangan internasional itu ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, yang ada di antara Sumatera dan Malaysia. Di situ kapal, segala kapal besar, kapal tongkang, kapal yang membawa semua kebutuhan hidup manusia di dunia, seluruh dunia, hampir semuanya kapal lewat Selat Malaka. Jadi di dekatnya Sumatera itu kan ada laut ya, sampai Malaysia lah. Laut antara Malaysia sama Sumatera itu adalah Selat Malaka. Dan selat tersebut adalah jalur kapal paling ramai, di mana jalur perdagangan ini merupakan jalur perdagangan
baik dari Cina, dari Jepang, dari Korea, itu semua kalau mengekspor ke negara lain 99% melewati Selat Malaka. Lah, karena banyak banget kapal yang lewat Indonesia, otomatis Indonesia akan diuntungkan. Sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan dunia. Semoga ini segera tercapai di kemudian hari. Jadi itu salah satu manfaat secara ekonomi letak Indonesia. Begitu pula Australia. Kalau Australia butuh untuk ke Asia, ke Eropa, itu pasti melewati Indonesia. Ketika kapal Australia mau lewat Indonesia, maka Indonesia akan diuntungkan, baik itu berupa pajak ataupun berupa yang lainnya. Begitu. Sekarang manfaat Indonesia secara astronomi yang bawah ya, yang bawah. Manfaat Indonesia secara astronomi. Oke, secara astronomi Indonesia itu kan berada di tengah-tengah atau dekat dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini mengakibatkan adanya dua iklim, yaitu iklim hujan dan iklim panas atau dua musim yang beriklim tropis. Nah, manfaatnya apa? Pertama, Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti hutan, mineral. Itu juga termasuk salah satu akibat dari Indonesia berada di wilayah garis khatulistiwa. Musimnya cuma ada dua. Musim panas sama musim hujan. Di mana kedua musim ini sangat cocok untuk kesuburan dan hidup dari tumbuhan. Karena tumbuhan bisa hidup di dua musim ini, maka Indonesia secara teori tidak mungkin kekurangan bahan makanan. Itu keuntungan Indonesia. Kita bisa menanam padi 1 tahun penuh di Indonesia. Tetapi ketika di Jepang, menanam padi harus ketika musim tertentu. Tidak bisa musim salju menanam padi, padinya mati. Tapi di Indonesia, kapanpun bisa menanam padi. Karena berada di iklim yang tropis. Itu salah satu keuntungan Indonesia berada di lingkungan yang tropis atau secara astronomi. Oke, sekarang coba kita cari informasi yang lain. Coba ini ya. The social and economic benefit of Indonesian geographical position. Oke, selain beriklim tropis, Indonesia itu juga dibagi menjadi 3 zona waktu yang kita kenal dengan wilayah Indonesia, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Waktu Indonesia Timur itu ada di Maluku sama di Papua. Waktu Indonesia Tengah itu ada di Bali, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, NTT, NTB itu waktu Indonesia Tengah, WITA. Dan WIB waktu Indonesia bagian Barat. Ada di Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan. Jawa. Itu akibat dari adanya akibat dari letak astronomi Indonesia. Oke. Ini di sini ada satu contoh manfaat sosial letak geografik Indonesia ya. Memudahkan bagi orang Indonesia untuk memiliki koneksi dengan negara lain. Jadi ada interaksi sosial yang lebih dinamis. Itu efek secara sosialnya. Indonesia karena terletak di antara dua benua, otomatis temannya banyak. Kanan ada teman, kiri ada teman. Sehingga ada kontak sosial, ada interaksi sosial. Karena dibuat jalur perdagangan internasional, otomatis ada interaksi.
Nah, karena hal tersebut ya potensi alami yaitu trading komoditi atau bisa kita sebut dengan itu tadi apa? Pasar internasional. Sehingga ketika kita menjual sesuatu untuk ekspor ke luar negeri itu kita mudah karena lokasi kita yang strategis. Itu begitu. Selanjutnya kita akan akan ke ide pokok dahulu ya. Membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Oke, di sini Mister sediakan 4 ide pokok. Buat ya, nanti kalian akan membuat sebuah karangan dengan ide pokok yang Mister beri ini. Ide pokok paragraf pertama yaitu tentang letak geografis Indonesia. Ide pokok yang sudah Mister terangkan minggu lalu bahwasanya ide pokok adalah merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri yang membutuhkan kalimat penjelasan di lain kalimat. Jadi satu paragraf itu kan harus lebih dari 2 kalimat. Nah, ide pokoknya adalah letak geografis Indonesia, di mana letak geografis Indonesia harus bisa dijabarkan menjadi suatu kalimat. Ide pokok yang kedua, manfaat letak geografis bagi kehidupan sosial masyarakat. Ide pokok paragraf kedua, manfaat letak geografis bagi kehidupan sosial masyarakat ini. Dari sini, dari satu kalimat ini, kalian tambah kalimat pendukungnya sehingga menjadi suatu paragraf. Ide pokok ketiga yaitu faktor negatif yang muncul akibat letak geografis bagi masyarakat sendiri. Dan yang terakhir, paragraf keempat, ide pokoknya adalah hal yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk menghindar dari pengaruh negatif tersebut. Oke. Sebelum ke sini, di slide sebelumnya ini kan ada benefit in the social and benefit in the economy. Oke. Nah, ini akan membantu kalian, yang Mister tampilkan ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas selanjutnya. Jadi, ketika kalian ini sudah, maka ini akan terselesaikan dengan baik. Karena apa? Di sini letak geografis Indonesia sudah ada, kalian tinggal menjabarkan lagi. Lalu keuntungannya apa sesuai yang kalian temukan nanti di sini. Selanjutnya tinggal mencari faktor negatif yang muncul apa, lalu hal yang kita lakukan untuk menghindari hal tersebut. Oke. Untuk penugasan temanya itu tadi, kalian coba cari satu aja benefitnya, keuntungan dalam hal sosial atau ekonomi dari efek geografis Indonesia. Dari dari keuntungan ini coba kalian jelaskan menjadi karangan yang memiliki ide pokok seperti ini. Itu tugas temanya. Mister lanjutkan ke English. Oke. Untuk Englishnya hari ini hanya latihan soal, besok pembahasan latihan soal hari ini. Jadi hari ini akan cuma mengerjakan saja, yaitu buku English, buku paket textbook English halaman 12 sampai 14. Nanti akan Mister share di WA. English hari ini latihan soal, besok pembahasan soal. Jadi hari ini dikerjakan, besok kita koreksi, kita analisa bersama jawabannya. Itu untuk Englishnya hari ini. Oke, any question? Mister. Ada pertanyaan? Sebelum Mister tutup, mohon ditampilkan kameranya semuanya dinyalakan. Ayo, kameranya dinyalakan semua. Mister, mengerjakannya karangannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mister? Bahasa Indonesia. Karangannya bahasa Indonesia karena di tema 1 ini kita membahas tentang bahasa Indonesia. Ya, Mister. Karangannya pakai bahasa Indonesia ya.
Kameranya dinyalain dong. Sebelum kita tutup. Ayu. Terus Saif, Nadia, Safa, Sasmita, Nicole, Kikam. Mana Kikam tadi? Ayo kameranya dinyalain. Ayo kita setelah nyala baru Mister tutup pembelajaran. Ayo yang belum muncul gambarnya. Nadia. Oke. Ivari udah keluar. Safa, Sasmita kok belum dikeluarkan. Nicole juga, Nadia juga. Erina, bisa dinyalakan kameranya? Nisa, dinyalain kameranya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Ya udah. Mister akhiri dulu. Let's all hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang pengen dengerin rekaman ini nanti insya Allah Mister upload di YouTube 1 jam lagi. Oke. Assalamualaikum. See you next time. Assalamualaikum.